Shalom. Shalom. Luar biasa. Saya percaya hari ini saya berdiri di depan orang-orang yang mencintai dan dicintai Tuhan. Luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Hari ini saya mau menyampaikan pesan Tuhan tentang kuasa doa, pujian, dan penyembahan. Luar biasa tadi kita menyembah Tuhan. Saya percaya Allah Jehovah Shammah ada di tempat ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 40. Minta tolong. Oke, terima kasih. Saya minta untuk pria sejati luar biasa, baca ayat yang ganjil. Kita kaum wanita bijak baca ayat yang genap. Oke? Oke, baik. Semua sudah dapat ya Bapak Ibu ya? Luar biasa. Mari para wanita bijak, 3, 2, 1. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Orang-orang ini mereka memberitakan kepada berjalan kepada semangat. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan genap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi." Mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang umum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan menjaga dan mereka sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira setengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia memputus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh Paulus, lalu berlari masuk dan dengan gemetar bersyukurlah ia di depan Paulus. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Lanjut. Seketika itu juga ia dan keluarga
keluarganya memberi diri dibaptis. Ya, sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Di sini kita mau belajar dari tokoh yang namanya Paulus dan Silas. Saat itu mereka ada di Filipi memberitakan kabar keselamatan. Tapi hari itu dia bertemu dengan perempuan petenung. Ada roh tenung dalam diri perempuan itu. Dari perempuan itu tuan-tuannya memperoleh penghasilan, memperoleh pendapatan yang banyak. Waktu Paulus dan Silas ada di sana, perempuan ini ngikutin selama berhari-hari lamanya. Sampai suatu hari Paulus itu merasa terganggu hingga dia menengking roh tenung itu dari perempuan itu. Di sini dikatakan di ayat 16, Paulus bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Di ayat 17, orang ini, jadi wanita petenung ini berkata, berseru-seru sepanjang hari. Dikatakan di ayat 17, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi diikutin berhari-hari, wanita petenung ini bilang, Paulus dan Silas ini mengabarkan kabar keselamatan. Hingga suatu hari merasa terganggu, ditengking roh itu dan keluar dari perempuan itu. Tuan-tuannya merasa rugi karena saat roh itu keluar dari perempuan itu, perempuan ini gak bisa menenung lagi. Jadi roh tenung itu sudah pergi, tuan-tuannya merasa rugi, gak ada penghasilan lagi. Sampai suatu hari tuan-tuannya marah. Dia bawa Paulus dan Silas menghadap pembesar-pembesar kota itu. Jadi di ayat 18 saat Paulus terganggu dan menengking roh tenung itu dari perempuan itu, tuan-tuannya merasa marah, gak ada lagi penghasilan, rugi. Akhirnya dia memperhadapkan Paulus dan Silas di depan pembesar kota itu. Di ayat 19b, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Di sana mereka diadili. Di sana mungkin mereka difitnah. Padahal sejatinya Paulus dan Silas adalah orang Rom. Mereka nggak tahu. Bahkan di ayat 22 dikatakan juga orang banyak bangkit menentang mereka. Karena di sini dikatakan orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Mungkin saat itu Paulus dan Silas waktu dibawa ke penguasa kota itu, waktu rakyat banyak juga menentang mereka. Mungkin dalam hatinya bisa gak sih Bapak Ibu, Tuhan, ngikut Tuhan kok kayak gini. Aku mengabarkan kabar keselamatan, aku mengabarkan kabar yang baik untuk membawa jiwa-jiwa datang ke Tuhan. Tapi apa Tuhan, aku saat ini diadili. Bahkan banyak orang yang menentang mereka. Bisa gak saat itu mungkin mereka pahit? Kalau kita sebagai manusia saat ini pasti, kok aku berbuat kebaikan kok malah diginiin gitu ya. Rasanya pasti gak enak. Di sini di ayat 25 Bapak Ibu. Saya tekankan di ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Saat mereka sudah diadili, saat mereka disangkal orang banyak, mereka didera, koyakan pakaian mereka. Tadi kita udah sama-sama baca ya Bapak Ibu. Dikoyakan pakaian mereka, mereka didera. Luka-luka secara fisik ya. Bisa mereka mempersalahkan atau mungkin mereka kecewa. Tapi hari itu Paulus dan Silas malam hari mereka pilih berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dari sini Bapak Ibu kita belajar respon hati yang benar. Mengikut Tuhan bukan berarti kita dikasih jalan tol yang mulus. Enggak. Mengikut Tuhan tetap ada yang namanya badai hidup.
ada yang namanya kekhawatiran, ada yang namanya persoalan, ada yang namanya hal-hal yang di luar kendali kita itu terjadi. Mungkin seringkali saat ada masalah, ada pergumulan, kita marah, kita kecewa. Tuhan, aku ini udah setia loh berdoa. Tuhan, aku udah setia loh melayani Engkau. Mungkin sebagai WL, penari, pendoa, pembaca firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, pemusik, pelayan altar. Tapi sekali lagi, yang namanya mengikut Kristus, mengiring Kristus, ada harga yang harus dibayar. Karena apa? Tuhan mau kita belajar dari semua masalah. Bagaimana kita merespon dengan baik dan benar. Bagaimana kita bisa ngalami Tuhan kalau nggak ada sesuatu yang Tuhan didik dalam hidup kita. Mungkin kesakitan kita. Ada hal yang harus diletakkan, ego kita. Mungkin keuangan kita. Mungkin apapun itu. Tapi sekali lagi, mengikut Tuhan tetap ada yang namanya badai hidup. Berespon dengan benar. Merespon dengan benar sekali lagi. Saat itu Bapak Ibu, izinkan saya bersaksi dari hidup saya pribadi. Waktu itu saya bersama suami saya, ya, dulu kami, suami saya bergabung 2004, saya 2005 di Mahanaim, selisih 1 tahun. Dia di musik, saya di tarian dan di menara doa. Waktu itu kita pelayanan di SHRK kalau Bapak Ibu tahu ya. Waktu itu masih ada Bapak Petrus Agung. Lalu sama-sama kami melayani di tempat itu. Waktu persembahan, Pak Petrus Agung bilang, berikan yang terbaik dari hidupmu. Persembahkan itu di hadapan Tuhan. Waktu itu saya sambil nari, apa Tuhan yang terbaik dari hidup saya? Mungkin saya merasa, Tuhan, aku nih sudah melayani Engkau. Karena saya pernah didoakan oleh seorang hamba Tuhan, Engkau ini abdi dalamnya Tuhan. Gak enak jadi abdi dalam, saudara. Tapi saya belajar taat aja, nurut, ikuti prosesnya. Waktu itu Tuhan kuat bicara di hati saya. Letakkan tabungan pernikahanmu waktu itu. Saya sebagai manusia yang masih darah dan daging, apa Tuhan? Saya ini mau menikah waktu itu. Emang kita gak pacaran, kita gak ada saling tembak-tembakan, aku sayang kamu enggak. Kita jalan bareng, pelayanan bareng, diketahui oleh Ibu Iin, pokoknya bareng-bareng aja kemana pelayanan daerah bareng gitu ke Aceh waktu itu. Tuhan minta tabungan itu, sedangkan kita tuh komitmen kita mau menikah tanpa merepotkan orang tua kita. Jadi kita tuh sama-sama dulu Bapak Abraham, papanya bilang ngapain melayani Tuhan. Sama itu terjadi sama hidup saya. Saya dulu PK 200.000 di Mahanaim. Mama saya telepon om saya, ngapain anakku di sana? Biarkan dia lanjut kuliah, bekerja, menghasilkan, jadi orang sukses. Tapi saya ingat waktu saya SMP saya pernah bilang gini, saya nggak mau menikah kalau bukan menikah dengan hamba Tuhan. Itu saya SMP. Kenapa? Karena waktu itu keluarga besar saya, terutama nenek saya itu suka jodoh-jodohin cucunya. Nanti aku kenalin ke ini, aku kenalin ke itu, begini begitu. Saya cuma jawab, udah saya nggak mau dijodoh-jodohin. Saya pengen menikah dengan hamba Tuhan. Ketemulah Bapak Abraham. Nah, hari itu waktu Tuhan minta tabur letakkan tabungan pernikahan. Sakit nggak? Sakit. Saya nangis, nari sambil nangis. Bener nggak Tuhan? Bener nggak ini dari Engkau? Nanti aku letakin, aku nggak nuai gitu ya. Karena ya saya masih manusia, saya masih berpikir, saya masih menimbang segala hal. Itu tabungan buat kami saat itu tuh sudah cukup besar. Oke, selesai. Kan saya nggak bawahnya harus transfer ya. Saya nggak transfer Bapak Ibu hari itu. Saya tunda, saya doa, saya meminta peneguhan dari Tuhan gitu ya. Sampai saya terakhir gini, Tuhan, kalau saya ketemu Abraham, saya bilang Tuhan minta tabungan kita, dan dia berkata, kasih aja non, tabur aja.
dengan suka hati, dengan tidak ada beban, saya akan tabur Tuhan, meskipun saya nangis gitu. Sudah dari itu saya ketemu, saya tunda 3 hari. Saya ketemu, kita pulang bareng dari Mahanaim, dia nganter saya pulang. Saya bilang, Kak, waktu itu saya manggil kakak. Dia manggil saya Non. Kadang sampai hari ini manggilnya Non. Terima kasih Bapak. Kak, ini gimana? Kemarin SARK, Tuhan minta tabungan pernikahan kita. Kita sama-sama nabung. Saya yang iniin gitu kan. Loh, sudah ditabur belum? Belum. Kenapa? Tabur aja. Waktu itu saya kayak kesambar, oh Tuhan gitu ya. Saya minta peneguhan supaya Pak Abraham merespon dengan sukacita, tabur aja. Beneran gitu. Iya, kalau Tuhan minta kenapa ditahan Non? Katanya, oke. Kita lewat Kemang Pratama, ada Bank BCA. Hari itu saya diturunin berboncengan, turun. Keluarkan, masukkan ATM-nya, saya transfer semuanya. Secara kedagingan sakit, pusing nanti gimana kita menikah, rekeningnya 0. Rekening Bapak Abraham juga 0. Di saat itu saya diposisikan, papa saya itu ribut, Bapak Ibu. Kapan kamu nikah? Kakak-kakakmu sudah nikah. Saya orang Jawa ya. Jadi saya waktu itu sudah 24 tahun belum menikah. Biasanya orang Jawa tuh 20, 22 gitu sudah nikah. Kakak saya sudah berkeluarga, kenapa kamu gak nikah-nikah? Aku ini loh mau berpulang. Terus saya bilang, ngapain Pak minta pulang? Orang sehat, gak ada sakit, lagi ranum-ranumnya melayani Tuhan. Saat itu saya lihat perubahan dari papa saya itu, beliau suka nyetir. Saya ingat banget, dulu beliau bukan yang melayani gimana gitu ya. Ya jemaat biasa. Tapi sampai akhirnya beliau tuh mau jadi penerima tamu, usher, kolektan. Terus karena dia suka nyetir, boleh nggak Pak saya nyetirin pendetanya kemanapun pendetanya pelayanan, ke Surabaya saya dari Purbalingga, papa saya waktu itu di Purbalingga. Dia nyetirin hamba Tuhan itu, jadi sering share di perjalanan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Waktu itu papa saya tuh ribut, ayo buruan nikah, aku nih mau berpulang. Dengan kondisi badan tuh yang masih seger, kagak ada sakit, gak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan, tapi ribut mau pulang, minta saya cepet nikah. Padahal saya baru menabur uang pernikahan saya. Rasanya sakit Tuhan. Saya harus gimana? Saya deklarasi, saya doa, saya sepakat dengan Bapak Abraham waktu itu. Udah kita ngaum tiap hari, tiap jam 4 pagi, minta langit terbuka, perbendaharanya Tuhan dari utara, timur, barat, selatan, arah mata angin datang sekarang untuk membiayai pernikahan kami. Nyatanya datang nggak? Enggak. Hari demi hari, minggu demi minggu diteleponin mulu, kapan nikah, kalau nggak sama Abraham udah sama yang lain aja, aku kenalin dan lain-lain. Coba saya diposisikan di hal seperti itu, saya ketemu Bapak Abraham, sempat nyerah, sudahlah Non, kamu sama dia aja. Karena waktu itu keluarga saya punya calon juga gitu. Cuma waktu itu saya ingat saya pengen nikah sama hamba Tuhan gitu. Saya bilang, sebentar Pak, kasih kami waktu, kasih Abraham waktu. Saya bilang gitu. Udah gak usah yang aneh-aneh, gak usah yang gimana, yang penting pokoknya karena beliau ini berkata aku mau pulang. Sampai saya ketemu Bapak Abraham, dia sempat nyerah juga. Seringkali saat kita melewati badai hidup, kita kecewa, kita letih di tengah jalan. Kita seringkali kena kerikil-kerikil yang tajam, kita protes sama Tuhan. Tuhan, kalau ini dari Engkau, bagaimana caranya kami bisa menikah dengan uang yang saat itu dari rekening Bapak Abraham mungkin gak ada 50.000. Karena waktu itu PK kami kecil. Sampai suatu hari saya merasa Tuhan tegur. Kamu merespon salah, Nak. Kamu cuma mempertanyakan kapan, mengapa aku harus menabur, kapan aku menuai.
Mana bukti Tuhan ada mujizat dalam hidupku? Kalau Tuhan bilang tabur nak, aku yang akan menjamin hidupmu dari hari ini sampai selamanya, bahkan keturunan. Saat itu saya nangis. Saya tinggal di Jatiasih, di gereja tante saya. Saya doa, Tuhan kalau memang ini janjimu, beri peneguhan. Tolong Tuhan kuatkan hatiku, kuatkan iman percayaku, ubah mindsetku ini supaya enggak. Kadang kita tuh nabur cuma pengen kapan wae, enggak. Ngalir aja. Buat hatiku ini kalau Pak Yusak berkata ya, gelinding wae. Ngalir aja. Gelinding itu ya kalau ada batu ya kena batu. Ada kayu kena kayu. Ada duri kena duri. Oh gitu ya Tuhan. Waktu pagi itu saya doa, saya dikuatkan sama Tuhan. Di Yesaya 58 ayat 11. Minta tolong ayatnya ditampilkan. Saat itu benar-benar saudara saya itu lagi putus asa ceritanya, tapi saya nggak mau terhilang dari jalur Tuhan. Di Yesaya 58 ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Hari itu, pagi itu, ya Tuhan, aku tuh seperti tanah yang kering, tapi aku gak mau mengecewakan. Tuhan bilang, 1 tetes lagi nak, asalkan engkau masih memiliki 1 tetes iman percayamu, aku akan ubah itu. Kesakitanmu, keluh kesahmu, keraguan-raguanmu. Lalu Tuhan juga kuatkan saya. Hari itu di Roma 4 ayat 21. Minta tolong ditampilkan. Roma 4 ayat 21, firman Tuhan berkata, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Nangis saya Bapak Ibu. Iya ya Tuhan, aku kok sebodoh itu? Kenapa aku sebodoh itu? Karena Tuhan, janji Tuhan saat kami menabur, terutama ke saya ya, karena saya yang dapat waktu itu. Tuhan yang menjamin masa depanku, seumur hidupku, sampai kepada keturunan kami. Kenapa aku ragu? Belum mulai aja aku ragu, Tuhan ampuni. Satu lagi yang Tuhan kuatkan di Kejadian 12 ayat 2, minta tolong ditampilkan. Kejadian 12 ayat 2, firman Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ini berkat Abraham. Kebetulan saya ketemu dengan Pak Abraham. Jadi waktu itu Tuhan, betapa bodohnya saya mempertanyakan bagaimana, mengapa, kenapa, kapan. Ampuni aku Tuhan. Sampai saat saya dapat itu, saya bilang ke Pak Abraham, yuk kita sama-sama balik. Kita perbaharui kekuatan kita. Karena hanya di dalam Tuhan, hanya karena Tuhan kita disanggupkan. Waktu itu kita sepakat, kita bertobat. Tidak pernah mempersalahkan, tidak pernah lagi menanyakan, ngalir aja. Kalau papaku nanya, Tuhan aku jawab apa? Sabar Pak. Ya sudah, saya cuma bisa sabar Pak, sabar Pak. Sampai suatu hari Tuhan mulai bukakan tingkap-tingkap langit. Gak lewat saya loh, saya doa lewat Bapak Abraham. Suatu hari ada keluarga yang telepon Bapak Abraham, suami saya. Kamu di mana, Bram? Datang ya ke rumah kita makan malam. Betul Pak.
Makan malam bareng, ngobrol-ngobrol. Terus keluarga ini bilang gini, kamu doa apa sama Tuhan? Aku disuruh Tuhan untuk nabur buat pernikahan. Dahsyat gak Tuhan? Keren. Saya percaya Tuhan tuh keren banget saudara. Keren banget. Pulang dari makan malam terima berkat. Dia telepon saya. Padahal itu di titik dia tuh sampai ya yang namanya Pak Abraham duduk di pinggiran trotoar Kemang Pratama. Bingung mau nikahin saya. Tuhan, papanya ribut mulu, uangnya nggak ada, rekening saya nol. 50.000 kayaknya waktu itu ya. Keren banget Tuhan. Itu baru satu pintu yang dibukakan. Dari itu ya saya nekat, modal nekat. Puji Tuhan. Mulai ada getaran-getaran. Wah Tuhan tuh keren banget ya. Ternyata tuh ikut Tuhan tuh keren banget. Maafin aku ya Tuhan kalau aku tuh suka mengeluh, ragu, takut. Tapi dibukakan pintu satu, terbuka pintu semuanya. Saya jalan, waktu itu Pak Abraham sedang pelayanan di Sumatera. Saya mengurus pernikahan saya sendiri. Dari mulai pesan catering, gaun, kita belum ada rumah. Tapi lewat cara Tuhan yang ajaib, saya ketemu dengan satu keluarga. Pak, saya mau ngontrak rumahnya, harganya berapa? Boleh nggak aku DP dulu 500.000 waktu itu? Oh boleh, masukin aja barangnya. Barang apa ya? Saya ngekos, Pak Abraham ngekos. Saya belanja ke furnitur, gaya banget kan, gak ada duit waktu itu. Saya ke furnitur, boleh nggak kalau spring bednya ini aku DP dulu, lemarinya aku DP dulu gitu. Yang penting satu kamar ada tempat tidur, ada tempat baju gitu ya. Oh ya, akhirnya DP juga 500.000 dengan tabungan saya waktu itu. Karena yang didapatkan kan buat pernikahan. Akhirnya kami melaksanakan pernikahan, papa saya seneng banget. Puji Tuhan, akhirnya saya akan berpulang dengan sukacita. Coba Bapak Ibu, saya masih punya adik satu waktu itu. Belum nikah tapi minta saya menikah, tapi papa saya bilang saya mau berpulang. Ada senangnya ada sedihnya, ya nggak sih gitu ya. Kok pede banget pengen berpulang mulu gitu kan. Terus sudah akhirnya tanggal 14 Mei kami lamaran, 15 Mei-nya kami menikah. Dengan cara Tuhan yang ajaib, saya pesan catering berapa, yang ada di situ tuh lebih dari cukup sampai tukang-tukang proyek waktu itu sedang bangun Mahanaim belakang itu ikut makan. Terus saya bingung, saya ngomong ini kenapa makanan sampai sisa banyak banget gitu kan. Ternyata itu ada taburan-taburan dari orang yang tidak mau disebutkan namanya tapi kirim cateringnya. Jadi saya tuh double, triple lah waktu itu. Jadi semua sampai security bawa pulang. Mandor proyek semua anak buahnya makan dari itu. Anak panti makan dari itu, panti rumah Shalom. Jadi dahsyat banget, keren banget. Terus angpau pernikahan kita Bapak Ibu. Itu Tuhan keren banget. Tuhan tuh ngomong gini, kamu nikah sudah terlaksana, tapi rumahmu kosong. Gak ada apa-apanya. Cuma spring bed sama lemari, TV juga bawaan dari kos-kosannya Pak Abraham, masih TV tabung waktu itu. Jadi Tuhan bilang, udah itu berkat, belanjakan keperluanmu. Dari perpuluhan kita ya, setelah perpuluhan kita bisa beli AC, beli mesin cuci, dan itu ada sampai hari ini masih awet. Saya nggak ngerti, teman-teman saya kalau main ke rumah, ini dari kamu nikah dulu kan yang di rumah siaga, iya awet amat katanya, masih sampai hari ini masih muter, nggak pernah servis. Betul Pak? AC dan lain-lain, pokoknya perabot-perabot itu masih awet. Saya nggak ngerti lah, itu cara Tuhan kali ya. Jadi saat itu saya sangat bersyukur pernikahan kami nggak ngerepotin orang tua, tapi Tuhan sedemikian cinta memberi kasihnya, anugerahnya kepada pernikahan kami. Hingga 5 roti 2 ikan. Waktu itu saya Mei ya menikah. Mei, Juni, Juli. 14 papa saya Anfal, 15 dimakamkan. Berpulang beliau, beneran 2 bulan tepat. Sedih gak sedih? Karena beliau masih punya satu keinginan waktu itu. Saya pengen punya cucu cewek. Karena keponakan saya laki-laki semua. Saya punya cewek satu tuh, cucu pertama perempuan Hadasa.
Papa saya lihat dari surga pasti suka. Jadi semua serba tepat. Saya belajar dalam hidup saya, lidah itu punya kuasa. Barang siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Termasuk saya memakan buahnya. Saya menikah dengan Bapak Abraham, Tuhan saya pengen 1 tahun tidak hamil. Karena saya waktu itu kan ya sudah, Bapak saya berpulang mau ngapain cepet-cepet hamil gitu ya. Waktu itu saya berpikir begitu. Tapi yang namanya lidah Bapak Ibu benar-benar berkuasa. Namanya orang Jawa. Balik lagi ya, 1 tahun kosong, udah nikah kapan punya momongan? Bingung lagi gak Bapak Ibu? Waktu itu saya gak inget perkataan saya awal menikah. Saya pengen kosong gitu 1 tahun tanpa KB waktu itu. Bingung, aduh kok aku gak hamil-hamil ya gitu. Ketemu dengan pemimpin kami Ibu Iin, pergi dulu, cari jiwa-jiwa dulu. Masukin target jiwa-jiwamu, angkat mereka di hadapan Tuhan, pasti Tuhan kasih keturunan kata gitu. Oh baik Bu. Hari itu kami diutus berdua ke Jawa Timur dan Pulau Madura. Keliling kita. Dari Sampang, Pamekasan, Situbondo, Jember. Itu berapa bulan ya Pak? Lumayan lama ya. 2 bulan. Kami diutus waktu itu targetnya kalau nggak salah 5.000 jiwa. Bangun pasukan pendoa, pemusik, penari, rumah singgah ya. Terus waktu itu ya sudah, yang namanya kita hamba Tuhan, kita memulai pernikahan kami mengandalkan Tuhan. Saya percaya ikut Tuhan terus aja. Enak gak enak, susah, senang, bahagia, ya sudah Tuhan ngalir. Gak enak kita diutus berdua harus keliling memenangkan Jawa Timur dan Pulau Madura. 5.000 ditargetkan oleh pemimpin kami Ibu In, tapi puji Tuhan waktu itu tembus 10.000 lebih. Itu kemurahan Tuhan. Awalnya kita ragu gitu ya, Tuhan kita mau buat apa? Gak dimodalin, kita dilepas udah kayak anak yang hilang. Kalau kita bikin rumah singgah kita butuh dana gitu kan. Tapi ajaibnya Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Saat engkau melakukan pekerjaan Tuhan akan buka jalan. Tapi hati dan pikiranmu nih loh, seringkali kita tuh dibatasi, gak bisa ngalir tuh karena takut duluan. Aduh, rumah singgah paling gak kasih makan kali waktu itu kan ya. Kasih makan, aktivitasnya mewarnai, pensil warna kita bikin dia dari mana. Kita dulu pertama bikin di Sidoarjo, terus kedua itu di bawah pantai nelayan jembatan Suramadu di Kenjeran. Itu saya saudara. Hari itu kami kan di Mannheim tuh kalau Bantar Gebang mungkin sudah biasa ya baunya. Yang namanya kampung nelayan jemur ikan asin. Haleluya, buka mobil. Hari pertama saya mual luar biasa. Tapi saya bilang gini, Tuhan kalau engkau utus kami di tempat ini, buat hidungku ini gak sensitif, udahlah baunya biasa aja. Pertama maaf, saya jackpot. Buka, itu yang nama ikan asin belum kering, yang dijemur para nelayan itu, ada cumi, ada udang. Baunya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen silahkan datang ke kampung nelayan, lihat proses mereka ya, jemur yang tradisional. Ajaib. Tapi hari itu Tuhan bisa buka jalan. Kebanyakan mereka kan non Kristen ya. Kita ketemu sama RT-nya, silahkan pakai balai RT RW. Sampai kita tuh berapa kali pertemuan ya waktu itu sebelum kita tugaskan ke pasukan yang ada di sana. Saya tuh lihat anak-anak ya, kita rumah singgah jam 4, jam 3 itu mereka udah ngumpul. Belum dibuka, balai warganya tuh belum dibuka. Mereka tuh udah ngumpul seibu-ibunya. Jadi kita bukan rumah singgah buat anak-anak, tapi kita bisa pelayanan kaum wanita bijak waktu itu. Jadi kita ajarin kreativitas gitu ya. Itu waktu itu tembus 10.000. Terus suatu saat kami diperpanjang di Jawa Timur dari pihak UBS waktu itu minta kami. Di UBS itu ada namanya sekolah anak panah. Ada namanya klinik air hidup. Itu ngadopsi sama kayak kita di Mannheim. Mereka kasih kliniknya buat mengobati banyak jiwa-jiwa yang gak mampu. Sekolahnya juga. Jadi kita kayak bikin Mannheim kecil gitu di Surabaya tapi waktu itu. Suatu hari kami diutus di sekolah anak panah.
Setiap hari saya ngisi devotion anak-anak TK. Waduh, saya lihat anak-anak tuh seneng banget saya itu. Sampai ada satu anak namanya Jonathan. Tiap kali selesai devotion dia pegang perut saya. Miss Niken, thank you ya firmannya. Jojo berdoa Tuhan Yesus kasih adik bayi yang cantik. Tiap hari selama saya tugas di Surabaya, tiap hari saudara. Saya gini, Tuhan, amin, saya bilang gitu. Saya merinding kalau masih inget itu. Keren banget Tuhan ya. Jadi Jonathan ini berdoa, selalu tumpang tangan perut saya, Tuhan akan kasih adik bayi yang cantik. Tuhan berkati ya Miss Niken kasih adik bayi. Padahal kita waktu itu kayak lagi, ya ampun, keluarga nanya kapan isi gitu ya. Tapi ya yang namanya ikut Tuhan semuanya dalam ketepatan. Target 5.000, 10.000 tercukupi. Tepat 15 Mei-nya kami anniversary saya positif hamil. Keren Tuhan kan? Itu dari lidah yang berkuasa. Tapi itu tidak bisa dibangun dalam satu hari. Keintiman kita sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan tuh gak bisa dia bangun dalam satu hari. Trial error, semuanya ada. Respon hati kita, day by day, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai hari ini saya belajar Bapak Ibu. Bagaimana merespon apa yang Tuhan mau. Bagaimana melibatkan Tuhan dalam hidup saya, bahkan keluarga saya. Jadi tepat waktu itu saya 1 tahun anniversary saya mengandung. Ibu Iin ketawa-ketawa aja, iya kan? Kasih dulu, cari dulu jiwa-jiwa, kamu dapat. Proses ada lagi Bapak Ibu. Saya lahiran belum ada 2 bulan, tinggal anakmu taruh, saya utus kamu ke Eropa. Bahasa Inggris gak bisa, little I can. Ya, apa Bu ke Eropa? Iya, karena kamu menangin yang Jawa Timur dan Madura. Kita dipromosikan Tuhan. Kita gak pernah terpikir di pikiran kita bikin pasukan di Eropa, ketemunya orang-orang yang bisa bahasa Inggris, kita ngomong opo. Gitu ya. Tapi waktu itu Ibu bilang, udah berangkat aja. Sakit gak hati? Sakit, baru punya anak 1,5 bulan waktu itu. Suruh tinggal, kami berdua tugas ke Eropa. Meletakkan lagi. Nangis saya, sama kayak waktu saya nabur uang pernikahan saya nangis. Tuhan kok kayaknya ya meletakkan. Lawang di firman Tuhan aja dibilang, Abraham aja meletakkan. Itu loh kecil nak, kamu tahu karya Tuhan, jaminan Tuhan dalam hidupmu. Wes gak usah protes. Hari itu pengurusan visa ya, kami doling dulu gitu kan. Sebenarnya saya itu ya udahlah kamu aja berangkat, aku ndak usah. Tapi waktu itu kita memang kerup karena saling melengkapi. Jadi kalau kemana-mana harus bareng. Karena satu kerup ini dikirim sudah sepasang semuanya bisa langsung jadi gitu. Tapi karena Tuhan, bukan karena kami, bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena Tuhan. Waktu itu kita ngurus visa. Saya doanya Tuhan visaku gak keluar gitu ya. Karena seorang ibu baru punya anak, sesuatu yang diinginkan tepat gitu ya. Perempuan juga. Dia wawancara, bukan jadwal saya wawancara, saya dapat keluar juga. Coba. Pengennya Tuhan kok ya keluar, kan ini yang wawancara suami saya gak wawancara ya waktu itu. Dapat juga. Berangkat gak ya? Harus berangkat. Karena saya bilang gini, Tuhan kalau visaku keluar ya puji Tuhan, aku berangkat mesti sakit. Aku akan letakkan anak. Tapi kalau enggak ya gitu kan. Tapi enggak, Tuhan tuh mau kita terus belajar. Tuhan mau kita itu ngerti. Tuhan mau kita tuh bener-bener melek gitu ya, secara rohani gitu. Nah, lakukan dulu semuanya. Kejarlah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Waktu itu dengan berat hati, ya sudah, visa keluar berarti memang maunya Tuhan. Tapi buat hatiku ini legowo Tuhan. Buat hatiku ini gak kecewa, buat hatiku ini gak sakit. Buat hatiku ini mau meletakkan. Hari itu sudah saya dengan Pak Abraham sudah beresin. Karena kebetulan ada KKR di Cirebon. Kita bawa dari ember, lemari bayi, anak saya masih 1,5 bulan. Saya bawa ke Jawa Tengah, saya titipkan ke kakak dan mama saya waktu itu. Kami berangkat berdua, dilepas begitu aja.
Tapi dahsyatnya Tuhan, puji Tuhan gitu ya. Kita bisa karena Tuhan. Saya lihat Tuhan, aku aja gak bisa bahasa Inggris, bisa sampai di tempat ini ketemu dengan orang-orang. Ya ditranslate kan jadinya gitu. Di sana ketemu pasukan juga yang dari Indonesia. Bahkan hari ini ada juga yang akhirnya ngajar di Mahanaim. Ketemunya di Belanda waktu itu. Kita ke Belanda, ke Belgia, Jerman, Paris. Itu karena Tuhan. Saya gak pernah terpikir dalam hidup saya satu saat saya ada di Eropa, enggak. Di Indonesia aja saya belum keliling kemana-mana gitu ya. Tapi Tuhan, mengikut Tuhan, itu kita bisa rasakan yang namanya sesuatu yang gak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan ke depan. Kita gak pernah berpikir itu, kita gak pernah angan-angani hal itu, tapi Tuhan mau kita next level. Ngalamin Tuhan. Loh kita gak bisa bahasa Inggris loh ya, little I can, tapi ya bisa tuh nyampe sana 2 bulan di sana. Anak saya pulang hampir 2 bulan lebih. Anak saya udah 5 bulan pokoknya. Udah gede, udah dibotakin sama eyangnya waktu itu. Jadi ya itu Bapak Ibu, mengikut Tuhan semuanya tuh enak gak enak, suka dukanya. Tapi kalau kita merespon dengan benar, kita tuh akan dibawa next level. Next level, next level. Dan itu mengikuti berkatnya juga. Gak cuma prosesnya, berkatnya. Karena apa? Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oke, lanjut ya. Kita balik ke Paulus dan Silas. Di sini kita belajar, Paulus dan Silas itu merespon dengan benar. Mungkin kalau misalnya versi kita waktu itu, mungkin kalau kita jadi Paulus dan Silas, aduh badanku udah luka-luka, badanku udah sakit semua, dibelenggu pula. Gimana nih Lus cara kita kabur dari penjara gitu ya? Gimana nih kita bisa selamat nggak? Mati nih jangan-jangan, mungkin gibahnya gitu ya. Tapi enggak. Mari kita doa. Kita punya Tuhan yang besar. Kita puji sembah Tuhan. Dan malam hari itu dikatakan, sekali lagi saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya di ayat 25 ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, lanjut di ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Itulah Tuhan. Saat kita merespon dengan benar, dengan cara Tuhan yang ajaib, gempa belenggu mereka lepas. Sampai frustasi itu kepala penjara, takut semua napi-napinya pergi, termasuk Paulus dan Silas. Dia lari ambil pedangnya, dia mau menghabisinya nyawanya. Tapi hari itu, malam itu, Paulus bilang, jangan, kami masih ada di sini. Kepala penjara mungkin udah ketakutan luar biasa nih, apa yang terjadi sampai hal ini kayak gini, sampai kayak gini kan. Sampai kepala penjara bilang di ayat 30, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Saat Paulus dan Silas mengalami persoalan, dia memilih memuji, berdoa dan menyembah Tuhan. Respon yang benar. Ada dampak yang terjadi. Di situ di ayat 31 dikatakan, percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Wah, kepala penjara tuh gak ngerti ya kalau kita di posisi kepala penjara. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saat kita ngalami sesuatu, waktu itu Paulus dan Silas ngalami sesuatu, merespon dengan benar dan berdampak. Karena ayat selanjutnya 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka, membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri untuk dibaptis. Dari satu masalah ada respon yang benar, ada dampak yang luar biasa.
kepala penjaranya dan sisi rumahnya bertobat Bapak Ibu. Bahkan dibaptis ikut Tuhan. Terima keselamatan. Bisa enggak kita di tempat ini, Bapak dan Ibu, saya, saat engkau diproses Tuhan, berilah respon hati yang benar, supaya itu berdampak. Berdampak gak buat hidup kita, tapi buat sekeliling kita, dan otomatis untuk hidup kita. Itulah ikut Tuhan, kerennya kuasa, doa, pujian, dan penyembahan. Karena Bapak Ibu, doa adalah respon hati kita terhadap kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Dan pujian penyembahan adalah respon hati kita terhadap karya dan kebaikan Tuhan yang ajaib. Sepakat Bapak Ibu? Ya, sekali lagi, doa adalah respon hati kita terhadap kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh kasih. Kemahakuasaannya tidak bisa kita ukur, panjang sabarnya. Dan pujian penyembahan adalah respon hati kita terhadap karya dan kebaikan Tuhan. Kita bisa nafas hari ini, masih ada berkat jasmani dan rohani yang kita nikmati. Itu adalah respon hati kita lewat pujian dan penyembahan. Sekali lagi saya tekankan, itu tidak bisa dibangun dalam satu hari. Butuh ketekunan, berproses. Gak salah, gak apa-apa kalau kamu lagi ragu, lagi takut, lagi ada pergumulan. Tapi kita percaya di dalam Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan. Seringkali kita tuh gak sabaran. Seringkali kita tuh gak bisa merespon dengan legowo. Ya, mungkin dari perjalanan hidup saya tanggap ini ya. Nak, belajarlah, jangan paksa Tuhan. Ini yang saya hidupi gitu. Jangan pernah paksa Tuhan. Ikuti maumu, ikuti kehendakmu. Mungkin yang kamu inginkan itu belum tepat, belum yang terbaik. Kalau itu dilakukan, terjadi itu belum. Jadi jangan paksa Tuhan, ngikuti maumu. Biar kehendak Tuhan saja yang jadi dan bukan kehendakmu. Biar bukan rancanganku, tetapi rancanganmu saja yang jadi. Sekali lagi, itu gak mudah. Tapi saya percaya Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan di tempat ini, apapun yang hari-hari ini mungkin Bapak, Ibu, Saudara lewati, alami, entah itu di pelayanan, dalam keluarga, dalam studi, dalam pekerjaan, karir, apapun itu, letakkan di hadapan Tuhan. Minta Tuhan tenangkan jiwaku agar aku dapat berdoa. Kalau kita sudah sibuk dengan di pikiran kita, gimana Tuhan, kapan, mengapa, apa, gimana, gak bisa. Karena jiwamu tidak tenang. Sedangkan di firman Tuhan, kalau kita mau mengalami yang namanya kuasa doa, tenanglah hai jiwaku, supaya aku dapat berdoa. Dari ayat yang satu ini saya bikin satu lagu sih. Tapi saya belum pernah cerita ke Pak Abraham, takutnya gak bisa ngiringin. Next time saja. Jadi saya dari ayat yang tenanglah jiwaku. Iya ya Tuhan, kalau aku sibuk dengan mengapa, kenapa, gak bisa. Tenanglah jiwaku. Jadi sekali lagi, untuk kita dapat alami namanya kuasa doa, pujian, dan penyembahan, yuk sama-sama kita letakkan hidup kita jadi yang Tuhan mau dan bukan yang aku mau. Ini aku Tuhan,
pakai aku, didik aku. Didikan itu gak gampang. Tapi saat engkau merespon dengan benar, engkau akan alami karya Tuhan yang ajaib. Kita gak bisa paksa Tuhan, karena Tuhan yang punya kedaulatan, Tuhan yang punya rancangannya untuk hidup setiap kita. Saya berdoa, Bapak dan Ibu Saudara semua di tempat ini akan alami kuasa doa, pujian, penyembahan yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, hamba selesai berdoa menyampaikan kebenaran firman-Mu dan isi hati-Mu. Biar Tuhan, apa yang hamba sampaikan itu merema dalam hidup semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Biar kami menghidupi, biar nafas kami adalah doa, pujian, dan penyembahan. Kami mau libatkan Engkau dalam hidup kami, dalam setiap aspek hidup kami Tuhan. Pakai kami untuk seritme dengan hati-Mu. Kiana harata karapaya sikana harata kaya sededededede.